Nah guys, kita kembali lagi, tapi yang pembahasan kali ini terkait beasiswa ya. Nah, itu tadi kan udah saya singgung kalau Dika ternyata tadi itu kuliah di sini dapat beasiswa. Nah, kalau nggak dapat beasiswa mungkin nggak bakalan datang kali ya. Mahal Bu. Mau nggak sih udah beasiswa gitu kuliah di sini? Mahal sekali ya teman-teman. Ya gitu ya. Intinya mau beasiswa mau kuliah gitu ya. Harus ada beasiswa. Nah, caranya gimana pas daftar itu udah tahu nggak kita bakalan dapat beasiswa gitu? Atau gimana caranya, coba ceritain. Daftar beasiswa. Jadi beasiswanya mau apa? JGS program ataupun join degree program kayak aku ataupun program lain di KMITT. Daftarnya sama di websitenya KMITT ya, admission.kmitt.sc.th. Itu isi aja formnya di sana. Cuma kalau untuk beasiswa JGC untuk kuliah di fakultasku itu ada dua beasiswa yang bisa dipilih teman-teman. Yang pertama itu beasiswa Petra Pracongklau itu dari universitas. Yang kedua itu beasiswa JGC namanya. Jadi itu beasiswa dari fakultas. Oh, ini beasiswanya fakultas. Aku beasiswa fakultas. Jadi kalau yang beasiswa Petra Pracongklau itu tidak boleh join degree. Harus full reguler lah ya. Full di KMITT. Oke. Yang boleh join degree itu yang dari fakultas. Oh. Makanya dan aku kebetulan daftarnya dari fakultas dan waktu itu ada kayak pas wawancara penawaran tuh kayak advisernya dari mana gitu. Aku milih yang dari Tanasa. Besarannya gimana, gedean yang mana? Atau? Untuk master gedean yang dari fakultas dari tempatku dibanding yang Petra dari universitas. Tapi kalau untuk PhD itu lebih besar di yang Petra, ya? Petra gitu. Untuk master besar dia. di tempat Dika. Besar. Mau disebutin nggak berapa? Boleh. Kalau master di tempat aku 10.000 per bulan. Per bulan guys. Dan beasiswa risetnya, dana risetnya itu 135.000. Maksudnya? Jadi kan ada uang UKT, uang bulan, uang tuition fee ya Bu, maksudnya uang tuition fee, uang SKS mata kuliah, terus ada uang riset, uang bulanan. Itu komponen beasiswanya. Nah, uang bulanannya itu 10.000 per bulan dari tempat aku. Kalau master kan cuma 8.000 ya Bu, kalau dari univ. Risetnya itu dari tempat aku, kalau fakultas itu 135.000. Dikasihnya sekali aja kan tapi? Kalau riset dia ya selama 4 tahun. Nggak, maksud aku itu udah total 100. Berapa tadi? 135.000 itu untuk total penelitian, mau penelitian di Thailand, mau sampai ke luar negeri, pokoknya totalnya segitu. Cuman pemberiannya bertahap. Kalau yang riset gitu. Kalau yang PhD, kalau fakultas itu cuma 13.000 uang bulanan. Ya tadi komponennya apa aja lagi tadi tuh? Ada uang ini, uang kredit, uang tuition fee, itu uang berapa? Registrasi ya ibaratnya. Itu kalau di aku 40.000. Tapi kan nggak bayar ya? Nggak bayar. Terus abis itu uang SKS, itu juga 4.000 per SKS. Kalau fakultas lain kan mungkin kayak 1.000 atau 2.000 ya. 3.000. 3.000 gitu. Kalau di aku memang lebih mahal. Terus habis itu ada uang riset sama uang itu tadi uang bulanan. SPP lah. SPP lah, tuition fee ya, bulanan. Tapi yang dikasihkan ke Dika untuk biaya hidup sehari-hari yang uang bulanan ya. Pokoknya tinggal register aja setiap semester, udah gitu, udah dibayar secara otomatis. Gitu. Terus paling karena aku datangnya pas corona kemarin ya Bu, jadi kan dapat free karantina guys gitu. Dapat uang free karantina. Karantinaku yang 2 minggu kedatangan itu free. Kalau yang dari univ kan nggak dibayarin kan, bayar sendiri. Kalau yang dari fakultas dibayar. Iya, waktu kita karantina tuh guys, kita 14 hari gitu di hotel. Bayar sendiri. Dirimu? Gratis. Emang kemarin karantina bukan reimburse ya Bu, reimburse, bukan kita bayar dulu terus habis itu diganti sama mereka. Ini datang orang aja disiapin hotelnya gratis. Udah. Tapi aku dikasih bilnya.
dikasih tahu sebelum berangkat gitu? Dikasih tahu, nanti berangkat kan ngasih nama kapan berapa datang. hari kemarin karantina? 14 sama 14 hari 14 hari juga. Iya, jadi kita nginep di hotel karantina waktu zaman Covid. Tapi bayar pribadi. Iya. Notanya sih 35.000 deh kalau nggak salah, hotelku 14 hari itu. Berarti berapa tuh? 15 jutanya. Iya, memang segitu kan sehari kan sekitar sejutaan. Ya. Dan itu di cover. Wow. Kalau yang dari Univ nggak di cover, makanya aku berangkat. Berangkatlah ke Thailand. Syaratnya agak, tapi kalau syarat dokumen agak lebih ribet sih Bu, kayak daftarnya dia. Kayak ada tesis S1, skripsi S1 itu harus ditranslate ke bahasa Inggris. Semuanya. Karena harus dicantumin. Jadi kayak dirangkum dan dicantumin di waktu daftar ke yang program JGC itu harus ditranslate, dicantumin, terus habis itu proposal riset juga, karena pokoknya daftar JGC itu based on riset deh, jadi bikin proposal riset yang bagus gitu. Ntar kalau lolos pas wawancara ditanya-tanya. Ada wawancaranya? Ada wawancaranya. Wawancaranya tuh dari fakultas. Online ya waktu itu ya, kayak Zoom gitu? Iya, Zoom online gitu wawancaranya. Yang wawancara tuh dari pihak fakultas sama dari pihak universitas, 2 orang gitu. Nanyain tentang riset? Nanyain tentang riset, tentang semuanya sih ditanyain. Lumayan lama wawancaranya, hampir setengah jam aku. Tesnya lumayan. Pokoknya emang kalau daftar JC itu, dan dia ada di webnya itu yang admission.kemutt.ac.ts gitu teman-teman, itu dia di situ ada 4 tipe beasiswa Bu. Tipe 1 itu dia cover semuanya. Tipe 2 itu dia cover uang kuliah sama uang riset aja, nggak dapat uang bulanan. Tipe 3 itu cover 50% uang kuliah, nggak dapat uang bulanan. Tipe terakhir, tipe 4 itu 25%. Jadi kayak pas daftar itu di situ ada pilihannya, daftar beasiswa JGC scholarship, itu ditulis tuh type 1, harus jelas ya teman-teman, ditulis di formulirnya ya? Kan ada pilihannya, ada Petra bla bla bla, terus pilih JGC scholarship gitu kan, terus pilih type 1, tulis type 1 untuk yang full ya, karena dia ada keterangannya, ada tipe-tipenya. Nah ntar tapi hasilnya tergantung wawancara juga gitu, karena temen aku ada yang dia tuh setelah dapat, dia dapatnya yang tipe 2. Oh jadi nggak mesti lulus? Nggak mesti lulus. Kalau misalnya kita pilih tipe 1 nih nggak mesti lulus di tipe 1. Tergantung hasil seleksinya gitu, karena temen aku juga ada yang dia orang Pakistan atau mana, dia dapatnya tipe 2 gitu. Tapi harus ditulis tipe 1 dulu, karena kan kita ekspektasinya ke tipe 1 kita kan. harapannya yang full lah ya, dapat beasiswanya. Ntar kalau misalkan memang kualifikasi kita mungkin saat interview tidak fulfill untuk tipe 1, mungkin diturunkan ke tipe 2. Tapi kan kita usaha dulu lah ya, ikhtiar. Kalau master sih aku sarannya kalau mau di fakultasku ya di IC, pakainya yang beasiswa fakultas sih, karena lebih besar kan bulannya. Iya, kalau yang master. Cuma kalau PhD ya lewat universitas nggak ada obat sih, udah paling besar. Dan nggak mungkin join ya. Bener. Gitu teman-teman. Sip, ada lagi terkait beasiswa supaya nggak ada yang kelewatan? Udah sih paling itu. Oh iya, sama ini sih, kalau dari kampus lain pasti, tapi tergantung kebijakan kampus masing-masing ya Bu. Apaan tuh? Karena kalau dari kampus lain biasanya dapat tambahan beasiswa juga. Dari Thammasat dapat nggak sih? Dapat tambahan dana riset aja. Lumayan nih. Lumayan. Jadi aku di luar dari 135 itu kan? Di luar 135 itu. Jadi aku di Thammasat punya, jadi aku sekarang riset tuh punya 2 dana, dari Thammasat sama dari Kemutt. Jadi aku setiap reimburse money atau apa ya, aku tinggal ya moodku aja ya, aku mau reimburse di Thammasat atau mau reimburse di King Mongkut. Tapi bisa dipakai dua-duanya. Gitu. Conference juga kemarin ke Ubon, kan aku Ubon Ratchatani, ditanggung sama JGC, dibayarin pesawat, hotel semua. Wow, enak banget. Betul. Dari 135.000 itu bisa dipakai buat apa aja. Tapi cukup ya 135 lebih malah.
Karena kan aku bisa bisa disetting. Masih ada sisa dari Thamasat juga masih ada. Well, pulang-pulang nih bisa. Ya, tentu kan nggak tahu bisa dicairin apa enggak, pribadi kan itu cairnya karena kan kampus kita banyak duit nih. Enggak, kan kampus kita tidak jelas ya Bu. Maksudnya ada yang dana risetnya tuh cair ke rekening mahasiswa, ada yang ke rekening lab kan. Nah, aku termasuk orang yang tidak beruntung ya, yang cairnya tuh bukan ke rekening pribadi, tapi ke rekening laboratorium fakulti ya. Jadi nggak bisa diambil. Jadi kalau mau ngambil aku harus ada laporannya dulu jelas. Misal aku minta duit buat apa nih, kayak aku waktu itu kayak jelas aku mau minta buat tiket pesawat, tuh itu cair. Ya pasti cair, gampang banget nyairinya, pasti cair. Cuma ya itu harus jelas. Harus apa? Ada bill-nya lah ya. Iya, kayak pengeluarannya untuk apa? Kalau mau pakai buat apa? Ada ya, kalau nggak minimal ada tagihan ya. Minimal ada tagihan. Tapi ngomong-ngomong 10.000 baht hidup di Thailand untuk uang bulanan cukup nggak? Di daerah KMUTT cukup. Sisa. Waktu aku di semester 1 semester 1 di sini sisa. Yang di Thamasat sisa lagi atau malah kurang? Kebanyakan jalan nih guys. Ngepas. Karena aku tahu. Jauh kan dari mana-mana. Jauh. Oh iya benar-benar. Kayak aku kalau ke King Mongkut nih, ke sini dari Thamasat. Naik angkot. Udah bisnya berapa kali ya kan? Udah berapa PP tuh kayak 200 baht lah minimal. Kalau aku sama naik van ya, kalau cuma naik bis doang 4 atau 5 kali. Tapi biaya makan sama aja kan? Biaya makan lebih mahal, lebih murah? Harga beda iyalah, nggak terlalu beda jauh sih Bu, kayak paling beda 5-10 baht aja. Kalau lebih kayak murah, lebih mahal. Makanan di sana di Thamasat, di kantin Thamasat kayak 5-10 baht lebih murah daripada di kantin KMUTT. Tapi kalau Thai tea-nya lebih murah di kantin KMUTT daripada di kantin Thamasat. Kalau minumannya Thai tea, karena aku harus compare banget nih. Kalau aku setiap ke kampus kayak, aduh kalau di sini dapat segini, di compare. Ya? Iya, jadi kayak ngerasa beda banget kan Bu setiap masuk kampus sih, kayak gitu. Tapi cukup lah ya. Cukup. Nggak gimana gitu. Iya cukup. Maksudnya nggak merengek-rengek sama ortu di Indonesia. kurang gitu nggak. Cukup lah guys, cukup. Ya penting jangan sakit aja ya. Kalau sakit ada operasi apa tapi ya kan kita dapat kurang. Insurance, apa sih namanya bahasa Indonesia, insurance, asuransi. Aduh, waktu itu aku sampai sakit ribet ngurusnya. Karena aku bingung. Asuransi aku di GGC. Aku bingung rumah sakitnya kejauhan Ibu. Aku kan di rumah sakitnya di Thamasat. Ya aku ya pribadi lah. Cukup lah duit ya segitu ya. Cukup. Yang penting jaga kesehatan supaya nggak macam-macam. Yang penting ikutin aja tips yang disampaikan sama Dika tadi. Insya Allah pasti berhasil. Dan the most important thing adalah jangan lupa like, follow, and subscribe this YouTube channel Boa Langkar Vlogs. Karena Ibu akan memberikan tips-tips untuk study di Thailand dan living in Thailand for all you guys. Yay!